Sahabat-sahabat Dinarji, selamat siang. Hari Kamis jam 12 siang, saatnya Dinarji bersama dengan Anda dalam Power Tips bersama saya Daniel Wibowo ya. Nah, di siang hari ini kita masih akan ngobrol tentang managing remote team ya, yang sudah kita bahas selama 3 minggu ke belakang. Oh iya, minggu kemarin kita libur karena bertepatan dengan 1 Muharram ya, dan kita akan mulai lagi di hari Kamis ini jam 12 sampai dengan 12.15 ya. 15 menit saja kita akan ngobrol-ngobrol tentang managing remote team. Kalau Anda ingat di beberapa minggu yang lalu kita sudah ngobrol tentang bagaimanakah berkomunikasi secara online dengan baik, bagaimanakah letak kameranya, kemudian kontak matanya seperti apa. Lalu di pertemuan yang kedua, di sesi yang kedua, tentang bagaimanakah untuk mulai menjalin kedekatan gitu ya, terlibat bersama dengan tim Anda seperti apa ya. Nah, di siang hari ini saya juga masih bersama dengan Vita Yanti Wardoyo untuk ngobrol tentang managing remote team, seperti apakah nanti untuk memonitoring hasilnya ya. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu untuk Dinarji Indonesia ya. Jadi Dinarji Indonesia ini berdiri sejak tahun 2011. Dinarjinya sendiri berdiri sejak tahun 1982 di Jenewa, Swiss ya, dan hingga saat ini telah berkembang di 13 negara dengan lebih dari 200 konsultan dan klien di seluruh dunia gitu lah ya. Nah, yang dilakukan dari selama hal. Yang pertama adalah consulting and facilitating, yang membantu perusahaan untuk bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Dan yang kedua adalah training and coaching, membantu individu dalam perusahaan untuk berkembang dalam effective skill gitu ya. Dan Power Tips ini adalah persembahan dari Dinarji Indonesia dan semuanya, yang semoga juga bisa membantu untuk langsung diimplementasikan ya, langsung digunakan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Nah, sudah ada yang bergabung malam hari ini, siang hari ini. Arsyanda terima kasih, Nasya terima kasih, Tasya juga terima kasih sudah bergabung, sambil saya juga menunggu untuk ngobrol dengan narasumber kita, Vita Yanti Wardoyo. Saya ingin menyapa Anda semuanya yang sudah menyaksikan IG Story, IG Live ini ya, bersama dari Dinarji Indonesia. Power Tips. Mbak Fes bergabung. Mari kita mengikuti follow IG-nya ya di Dinarji ID. Kemudian dapatkan berbagai cerita menarik, berbagai tips-tips menarik, dan juga bagaimanakah untuk mengelola tim Anda menjadi seorang manajer ya kan di Dinarji. Selain Power Tips ini, Dinarji juga punya Power Vibes yang baru ditayangkan semalam ya. Ini yang semalam jadi host, sekarang jadi narasumber ya kan. Mbak Vita, selamat siang. Halo, selamat Aduh, semoga siang. koneksi saya baik-baik saja. Apa kabar? Baik, iya, aku kayaknya Daniel putus-putus banget di tempatku. Jadi I was wondering, ini masalah connection aku atau bukan ya? Halo Mbak Vera, halo Yanda, apa kabar? Hai. Halo Mbak gimana nih bacanya nih? Hijret. Iya. Hai, Zezek. Halo Mbak Ellen Oke. Rahman. Hai, Mbak Alin Rahman. Selamat siang. Selamat Terima siang. kasih. Ya, Mbak Vita, ya, minggu-minggu kemarin kita sudah ngobrol tentang managing remote team, ya ya, kan? Minggu kemarin libur sih, 1 Muharram, ya kan? Tapi ya. sebelumnya kita sudah ngobrol tentang bagaimanakah untuk berkomunikasi secara online, ya. Mhm, mhm. Bentuknya, posisinya seperti apa, arah Betul, matanya seperti betul, apa, betul. kecepatan berbicara, dan sebagainya. Minggu selanjutnya tentang melibatkan tim, Mhm, ya kan? mhm. Bagaimana agar tim tetap merasa terlibat. Nah, minggu kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari Fixtur dan juga Sinta Mhm. tentang monitoring kerja Iya, meskipun secara jarak remote jauh. atau secara daring gitu ya. Iya, Kan nggak betul. cukup kan hanya terlibat kan, terlibat terus nanti kerjanya nggak beres juga, nggak digaji nanti ya kan Iya, timnya. betul. Eh, memang tapi yang menarik sih Neil sebetulnya, karena di Narji kan ada Mm-mm. di 13 negara. So we did a Yes. global survey waktu pandemi baru mulai.
Yang menarik adalah dari 13 negara dengan lebih dari 1.200 responden around the world, yang concern sekali terhadap productivity adalah negara-negara di jadi Asia. Sedangkan yang lainnya itu concern terhadap well-being. So, kita perlu mengakomodir gitu ya, bagaimana supaya tetap produktif di masa pandemi ini, gitu kan? Betul. Oke. Nah, kalau yang terlibat kemarin kan dengan menanyakan kabar, betul, kemudian opening, apa yang diusulkan, betul, supaya tetap semangat gitu ya kan. Terus kemudian pada akhirnya memposisikan si yang timnya untuk juga terlibat dalam tim dan menginisiasi apa yang dia usulkan. Betul. Nah, bedanya dengan monitoring ini seperti apa? Nah, kalau yang kemarin itu karena kita ingin tim kita terlibat with all the challenges yang terjadi gitu, mereka punya tantangan juga, mungkin bekerja dari rumah, tetapi tetap bersemangat. Jadi kita kan lebih mengutamakan kedekatan, lebih berempati gitu ya. Nah, kalau yang sekarang ini kita tetap ngejar setoran kan ya. Jadi pendekatannya sedikit lebih courageous gitu, Neil. Mungkin untuk memudahkan teman-teman di sini, kita coba mainkan aja gimana? Kita role play kan. Oke, role lagi. Saya nggak boleh ya jadi manajernya ya sekali-sekali ya. Boleh aja sih. Kali ini saya enggak. Kayak saya jadi anak buahnya yang apa ini, Mbak? Sedang mengerjakan satu proyek gitu ya. Mungkin gitu ya, Daniel lagi ngerjain satu proyek dan karena kita nggak ketemu secara fisik di kantor, I just want to know Daniel udah sampai mana gitu kali ya. Kan mau monitoring productivity nih ceritanya, oke? Betul. Oke. Kita mulai ya. Ya, mari kita coba. Oke, jadi ini imagine saya dan Daniel lagi di Zoom call atau di WhatsApp call gitu ya. Oke. Hai Daniel, gimana kabar? Hai Mbak Vita, apa kabar? Baik-baik. Apa kabar Mbak? Aku baik, syukur. Thank you for asking. Neil, aku menelpon kamu to dedicate this call untuk menanyakan your progress di dalam project A itu. Where are you in this stage, Neil? Sampai sekarang sih masih di proposal, Mbak. Jadi masih dibikin proposalnya, saya masih review ini itu karena membandingkan dengan dengan berbagai penawaran-penawaran sebelumnya dan sedikit kesulitan dengan menghubungi kliennya sih gitu karena memang mereka tidak mau untuk telepon, jadi semuanya hanya berdasarkan teks, itu yang membuat saya sedikit kesulitan untuk ngobrol sebenarnya apa sih yang mereka inginkan gitu. Rasanya kalau angkat telepon tuh langsung gitu loh Mbak, langsung ngomong jelas gitu. Nah ini utak kirim email gitu yang sepertinya kok nggak selesai ya gitu. Sampai di situ sih Mbak. Oke. So what can you do differently supaya bisa maju lagi di tahap yang berikutnya, maksudnya nggak stuck di sini? Itu dia yang kesulitan. Sepertinya saya membutuhkan bantuan dari bos-bos untuk bisa menjembatani bahwa kadang telepon boleh loh gitu loh Mbak. Itu yang kepengen dilakukan gitu karena ketika dari kemarin melakukan tuh hanya berhenti di teks gitu yang sama sekali tidak menginginkan untuk japri ataupun telepon apalagi. Tapi sudah ditanyakan secara langsung kepada PIC-nya untuk menelpon atau belum? Ya, memang sudah di japri bahwa mereka hanya kepingin ngobrol di grup dan memang hanya di situ gitu. Nggak pakai telepon yang lain. Sepertinya memang membutuhkan bantuan untuk disampaikan kepada atasannya di sana agar mau nih sekali-sekali untuk ngobrol lewat telepon gitu. Oke. So, kapan Daniel mau mengeskalasi ini secara formal with evidences? Saya sedang kerjakan proposalnya hari ini sambil nanti saya siapkan beberapa hasil percakapannya dan sebagainya. Setelah makan siang deh saya kirim Mbak. Setelah makan siang. Oke. Good. So nanti sore saya bisa kontrol ya Neil, apakah itu sudah di-execute atau belum? Oke Mbak. Jam 3 jam 4 gitu saya pikir saya sudah bisa report. Oke, good. Jam 3 jam 4 kita kontrol lagi ya. Thank you Daniel. Baik. Yes. Terima kasih. Wow. Daniel berhasil. Cepet ya, seperti kontrolnya begitu ya.
Iya kan, hanya this is less than 5 minutes loh, Neil, sebetulnya. Iya, 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 Ya iya. kan? Jadi kalau kita review nih tadi what Mhm, we did gitu kan, saya tanya Daniel apa kabar, Daniel juga tanya saya apa mhm, kabar, tapi saya langsung mhm, setelah itu straight to the point, saya bilang sama Daniel, I dedicate this call to check where are mhm. you at this stage di project yang mana gitu ya, di sebuah project A misalnya gitu. Oke, Lalu oke. waktu Daniel ngomong, saya juga mencatat, oh proposalnya ini itu, kontaknya hanya mau di WA group dan sebagainya gitu ya. Jadi Mhm, saya mhm, active mhm, mhm. listening. Habis itu, Oh, oke. tapi saya menanyakan apa yang Daniel bisa lakukan berbeda supaya kita bisa maju nih, nggak stuck di sini, ya kan? So you Ya, come ya, with the ya. commitment that you will finish the proposal setelah makan siang. Mhm, Nah, dan yang menarik, betul. yang sering kali dilupakan, Nil, oleh banyak sekali para leaders adalah kontrolnya. Mhm. Sebenarnya kalau kontrol ini apa sih yang harus diperhatikan, Mbak? Jadi kalau kita memang bilang Daniel bilang akan kirim jam makan siang, lalu jam 3 jam Mhm, 4 bisa mereport kepada saya, kita harus put mhm. reminder bahwa jam 3 dan jam 4 itu akan tanya ke Daniel, Neil, how is it going? Udah bener dikerjain atau belum gitu ya. Heeh, Menurut heeh. Daniel apa kira-kira what is the risk kalau leadernya lupa ngontrol? Nah, santuy-santuy, Mbak. Besok-besok lagi yang terserah dicek juga kagak gitu. Exactly ya. Nah, jadi justru ini small things, tetapi sering sekali justru jadi celah karena atasannya lupa mengontrol, maka bagi pesan yang dikirim ke anak buahnya adalah, Mhm. si ibu atau si bapak lupa, berarti ini nggak penting-penting amat. Jadi aku nggak Oh, iya, perlu iya, 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 iya. ngerjain, aku bisa asbun, habis itu dia juga paling lupa. Gitu Mhm, ya. mhm. So this small thing Hmm, yang penting banget waktu kita mau ensuring result bahwa kita checking gitu. Nah, oke. saya kan nggak jahat kan sama Daniel, tapi saya mengejar komitmen. Tegas sih, Mbak. Gak jahat sih, tapi tegas. Dikejar. Iya, kalau yang waktu keterlibatan ya untuk meningkatkan engagement Daniel itu lebih empathetic. Tapi memang kalau ngejar Betul. result, kita mengejar productivity and result, memang kita harus firm. Dan nggak perlu panjang-panjang supaya teman kita, si anak buah kita ini punya waktu Mhm. untuk mengerjakan tugasnya. Kalau kita do the checking dan ngomongnya di telepon atau di video call-nya lama banget, berjam-jam, dia kapan waktu untuk mengerjakan tugasnya, ya kan? Betul, So, betul, betul. make it very short, sangat Mhm. straightforward, tetap pakai pertanyaan, Neil. Kalau tadi Daniel perhatikan, Oh iya. saya memonitor Daniel, tetapi saya pakai pertanyaan. Nomor satu, pertanyaannya adalah, Mhm. apa kabar? Lalu yang kedua, where are you at Betul. this stage in that project? Gitu kan. Mhm, mhm, Apa yang mhm, Daniel mhm. usulkan mau dilakukan berbeda supaya tidak stuck? Gitu. Apakah Iya, itu iya. sudah diusulkan? Kapan mau Mhm, dilakukan? So, semua menggunakan mhm. pertanyaan. Dan jenis pertanyaan Hmm. terbuka ya. Kalau teman-teman ingat Oke, Bu. Ya, ya. dari sesi kita, dari power tips kita yang terdahulu, kita mengajarkan ada Mhm. jenis-jenis pertanyaan, pakai pertanyaan terbuka. Nah, waktu Oke. sebagai seorang atasan kita bertanya, kan anak buah kita akan menjawab. Nah, Betul. sekali lagi kita harus active listening. What we mean by active listening adalah mendengarkan Mhm. untuk memahami, bukan untuk menyanggah. Oke. Hmm. Ya, ya. Ya, Bisa ya, tadi misalnya Mbak Vita bersikap, ah, enggak, kok kamu belum apa ini, itu. Bisa sebenarnya ada pilihan bisa. seperti itu ya untuk Ada. menanggapinya ya. And how would you Mhm. feel, Neil, kalau saya begitu? Oh, matiin. Exactly. Iya, Rasanya itu yang lebih kemerungsung gitu loh Mbak. Sudah ini nggak iya. selesai-selesai masih digituin gitu. Betul, betul. So, Anda kemerungsung, udah gitu jengkel, ya kan? Dan waktu Iya, secara betul. emosi itu, tim kita secara emosi itu perasaannya negative emotion, sebetulnya mereka justru jadi less productive. Jadi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ini memang metodologinya seperti coaching. Terima kasih Mbak Francisca Kumalasari. Ya. Jadi kita mengajukan banyak pertanyaan dan mereka yang menjawab, kita mendengarkan, mereka yang komit, emosinya juga positif karena saya tegas tapi saya Betul, betul. nggak apa ya nggak nasty gitu ya.
Jadi Mhm, Daniel mhm, tergerak untuk oke, 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 gitu kan. Itu yang kita harapkan. mhm. Nah, Kenapa nggak bertanya kenapa, Mbak? kenapa kita tidak memakai why? Oke, very Mhm, good question, mhm. Daniel. Waktu kita menanyakan why, orang cenderung mencari alasan dan banyak Oh, pembenaran. Jadi usul oke. I propose dan I recommend untuk kita memakai pertanyaannya apa? Apa yang Daniel usulkan, apa yang Daniel rekomendasikan untuk kita lakukan secara Mhm, berbeda, mhm, apa progres mhm. selanjutnya. Jadi waktu apa di kepala kita akan muncul points. So Oh, it's more to oke. the action items, bukan alasan atau pembenaran gitu. Dan jangan lupa Oke. dapatkan Mhm, komitmen mhm, dari anak buah kita. Kapan di role play kita tadi Daniel janji mhm, habis makan mhm. siang langsung submit proposal, dan Betul, betul. terakhir yang paling penting tidak boleh dilupakan, remeh tapi sering jadi celah adalah kontrol. Gitu. Jadi Oh, oke. bawahannya submit atau tim anak buahnya janji untuk melakukan sesuatu dan atasannya punya komitmen juga to control gitu. Ya, Mhm. harapannya Baik, kalau dengan ini kita nih, mhm. harapannya dengan ini maka productivity lebih bisa dimonitor dan deliverables-nya tercapai. Jadi kalau urutan Pastilah Mbak, dikejar begitu, pasti dilakukan. karena nanti jam 3 saya telepon lagi, "Hai Nil, I'm Oke. following up our call earlier today. So where are you at this stage? Udah submit?" Hmm, Oh, udah Mbak, gini gini gini. So baik, itu baik. jadi progressing terus Nil gitu. Dan waktunya pendek, Oke, just 5 minutes, less than 5 minutes call would be perfect. oke. Baiklah. Kita recap Pak, bagaimanakah untuk memonitoring hasil kerja anak buahnya? Oke, nomor satu positive opening ya supaya Mhm. ambience-nya positif, ya kan. Nomor Ya, dua, straight to the point, monitor progresnya. Caranya dengan yes. langsung ngomong, I call you because I want to know where are you at this stage di project tersebut, Oke, gitu ya. Lalu semua dengan menggunakan pertanyaan. Nah, dengan pertanyaan. Baik. lalu yang ketiga adalah active listening saat anak buah Mhm. menjawab, Ya. ya, mencatat kalau perlu. Yang keempat, komitmen, buat sampai ada komitmen Mhm. dari tim kita, ya Mhm. kan? Dan yang terakhir adalah kontrol. So this five Kontrol itu yang simple steps, dilakukan. apa kita bilangnya sebagai structure untuk memonitor result. Oke, silahkan dipraktekkan teman-teman di Narji. Ya, semoga bisa membantu untuk memonitor kinerja anak buah Anda. Dan ini adalah sesi terakhir dari Managing Remote Team, Yes. karena di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hal yang lain lagi, mungkin apa tentang sales. Iya, iya. Lucu kali ya, Iya, kita ngobrol tentang sales how ya. to do remote sales gitu kan, karena sekarang Nah, semuanya serba online, jadi atau online mhm. selling, karena kita juga banyak membantu klien dan partisipan to do online sales gitu. Bukan online sales yang Oke. kayak apa di IG atau gitu, bukan. How as a salesperson kita melakukan sales kepada orang lain secara online. Baiklah, silakan ditunggu di Power Tips selanjutnya. Yes. Jika ada usulan, kita mau ngomongin apa, jangan ragu-ragu, silakan langsung DM saja di Instagram ini, di Narji ID, dan nanti kita akan siapkan untuk bisa membagikan tips-tipsnya bagi Anda, sahabat-sahabat setia dari Dinarji Indonesia. Yes. Mbak Vita, terima kasih buat waktunya. Sama-sama Daniel, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua yang sudah join. Mudah-mudahan Ya, tipsnya berguna. Oke. Okay. pastilah. Ya, saya pamit di sini. Saya Daniel Wibowo bersama dengan Vita Wardoyo dan Dinarji Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa.